Hello everyone, welcome to the lesson. In this session, we are going to learn about decision theory, one of the core foundation in statistics and decision making. This topic help individual and organization choose the best possible alternative when facing different conditions, whether the situation is routine, risky, or completely uncertain. Decision theory is useful because real-life decisions often involve incomplete information, unpredictable outcome, and various consequences. By the end of this lesson, you will understand the essential components of decision making that make us under risk and uncertainty, and how organization can act with this concept to make better, more rational decision. Now let's begin. Yang pertama, kita akan membahas pengantar teori keputusan dan relevansasi. Teori keputusan adalah salah satu alat paling penting dalam statistika dan manajemen modern. Teori ini mengajarkan bagaimana seseorang dapat membuat pilihan terbaik ketika dihadapkan pada berbagai alternatif yang membawa konsekuensi berbeda. Dalam kehidupan nyata, hampir semua keputusan penting mengandung resiko dan ketidakpastian. Tidak ada informasi yang benar-benar lengkap, karena itu kemampuan untuk mengambil keputusan yang logis menjadi sangat penting. Teori keputusan juga berkaitan erat dengan SDG 8, yaitu membangun ekonomi berkelanjutan dan pekerjaan yang layak. Keputusan yang baik membuat organisasi lebih produktif, lebih stabil, dan mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak pasti. Itulah mengapa teori keputusan tidak hanya relevan secara akademik, tapi juga praktis dalam dunia kerja. Apa itu teori keputusan? Teori keputusan dapat dipahami sebagai kerangka sistematis yang membantu mengambil keputusan, menganalisis pilihan, memperhitungkan konsekuensi, dan membuat pilihan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Teori ini mengintegrasi logika, matematika, probabilitas, dan analisis komparatif. Teori ini menjawab beberapa pertanyaan penting seperti apa saja alternatif yang mungkin diambil, bagaimana hasil dari setiap alternatif, seberapa besar kemungkinan hasil tersebut terjadi. Unsur-unsur dalam proses keputusan. Dalam setiap situasi keputusan ada beberapa elemen dasar. Pertama, decision maker, yaitu individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas pilihan. Kedua, alternatif, yaitu berbagai pilihan yang tersedia. Ketiga, status of nature, yaitu kondisi masa depan yang tidak bisa dikendalikan, misalnya kondisi pasar, iklim ekonomi, atau perilaku konsumen. Keputusan dalam kondisi kepastian. Kondisi kepastian adalah situasi di mana semua informasi diketahui dan hasil dari setiap alternatif dapat diprediksi dengan tepat. Ini adalah kondisi yang paling mudah untuk dihadapi. Misalnya, jika mesin A pasti menghasilkan 80 unit per hari dan mesin B menghasilkan 120 unit, maka keputusan cukup membandingkan angka tersebut. Walaupun contoh kondisi kepastian jarang ditemukan dalam dunia nyata, konsep ini menjadi dasar untuk memahami kondisi risiko dan ketidakpastian yang jauh lebih kompleks. Keputusan dalam kondisi risiko. Sebagian besar keputusan di dunia nyata terjadi dalam kondisi risiko. Dalam kondisi ini, mengambil keputusan yang terbaik berbagai hasil yang mungkin dan probabilitas dari setiap hasil yang diketahui. Misalnya, sebuah perusahaan mengetahui bahwa produk baru memiliki peluang 60% untuk diterima pasar dan 40% untuk ditolak. Dalam kasus seperti ini, metode seperti expect monetary value dapat digunakan untuk menentukan keputusan terbaik berdasarkan nilai harapan. MV memberikan gambaran mengenai rata-rata hasil yang akan diperoleh jika keputusan diulang banyak sekali. Selain ENV, dalam keputusan decision tree juga membantu memvisualisasikan hubungan antara probabilitas dan hasil. Contoh kasus risiko, bayangkan seorang manajer harus memilih antara dua proyek. Proyek A, keuntungan besar jika pasar bagus, keuntungan kecil jika pasar buruk. Proyek B, keuntungan stabil dalam semua kondisi. Dalam menghitung ENV, manajer dapat mengidentifikasi proyek mana yang secara statistik memberikan lebih banyak keuntungan. Misalnya, ENV A 0,6 kali keuntungan besar ditambah 0,4 dikali keuntungan kecil. ENV B, keuntungan stabil. Jika ENV A lebih tinggi, maka secara matematis proyek A dan pilihan terbaik meskipun mengandung resiko. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Berbeda dengan resiko,
keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Berbeda dengan resiko, ketidakpastian adalah kondisi di mana probabilitas sama sekali tidak diketahui. Ini adalah kondisi yang paling menantang karena mengambil keputusan tidak tahu keadaan mana yang lebih mungkin terjadi. Dalam kondisi ini, beberapa metode digunakan seperti pendekatan optimis, memilih hasil terbaik yang mungkin, pendekatan pesimis, memilih hasil terburuk terbaik, Max-Regard, memilih alternatif yang minimalkan potensi penyesalan. Metode ini berfungsi sebagai panduan ketika tidak terdapat informasi probabilitas sama sekali. Contoh ketidakpastian, misalnya sebuah perusahaan tidak tahu apakah permintaan akan naik atau turun tahun depan, tidak ada data historis, tidak ada prediksi pasar, dan tidak ada probabilitas yang dapat dihitung. Jika perusahaan optimis, mereka memilih produksi tinggi. Jika pesimis, mereka memilih produksi rendah. Jika menggunakan Max-Regard, perusahaan memilih alternatif yang membuat mereka paling tidak menyesal jika keadaan berbeda dari perkiraan. Dengan pendekatan ini, keputusan tetap dapat dibuat secara logis meskipun informasi sangat minim. Decision tree analysis, disebutkan keputusan adalah alat visual yang menggambarkan seluruh proses pengambilan keputusan dalam bentuk cabang-cabang. Setiap cabang menunjukkan alternatif probabilitas, hasil, dan nilai akhir. Decision tree sangat bermanfaat ketika keputusan memiliki lebih dari satu tahap, misalnya sebuah keputusan investasi, mungkin memerlukan uji coba produk, analisis pasar, dan evaluasi permintaan. Dengan decision tree, setiap keputusan selanjutnya dapat dilihat secara terstruktur. Keunggulan utama decision tree adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai sebuah kemungkinan hasil dan jalur keputusan, sehingga membantu pengambil keputusan memahami seluruh risiko dan peluang sebelum menentukan pilihan. Risk attitude, sikap pengambil keputusan terhadap risiko. Salah satu aspek yang mempengaruhi keputusan adalah sikap risiko pengambilan keputusan. Risk attitude, ada tiga tipe utama. Risk taker, menyukai risiko, memiliki keuntungan tinggi meskipun berisiko besar. Risk averse, menghindari risiko, lebih memilih hasil yang aman dan stabil. Risk neutral, tidak peduli risiko, fokus pada nilai harapan. Dua orang dengan data yang sama bisa membuat keputusan berbeda hanya karena perbedaan sikap risiko dalam dunia bisnis. Memahami profil risiko sangat penting untuk menentukan strategi yang konsisten dengan tujuan jangka panjang. Teori keputusan dan SDG 8. Teori keputusan membantu organisasi membuat pilihan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keputusan yang rasional mengurangi kerugian, meningkatkan efisiensi, dan mendukung keberlanjutan usaha. Semua ini bersejalan dengan SDG 8 yang mendorong ekonomi yang produktif dan berkelanjutan layak. Kesimpulan umumnya, secara keseluruhan, teori keputusan memberikan kerangka yang kuat untuk menilai alternatif dalam berbagai kondisi, baik dalam situasi kepastian, risiko maupun ketidakpastian. Teori ini membantu kita membuat keputusan yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memahami EMV, Max-Regard, Decision Tree, serta sikap terhadap risiko. Kita dapat mengambil keputusan yang lebih matang dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan dunia